As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi abtali wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi abtali wa Muhammad arabi. Jalan-jalan ke kota Pati, jangan sampai lupa sarapan. Perkenalkan Puput Melati, saya dari Matsata Sleman. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan semoga Allah muliakan. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Forseni yang semangatnya luar biasa, dan seluruh pemuda-pemudi bangsa dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita membicarakan tentang pemuda, pasti erat kaitannya dengan masa muda. Betul teman-teman, masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang, membangun fondasi untuk masa depan. Namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, godaan. Jika kita membicarakan masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah suri tauladan yang sukses memanfaatkan masa mudanya. Beliau memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi pada masyarakat, sehingga tercatat sebagai manusia paling sukses dalam sejarah manusia. Kemudian ada juga tokoh lain, yaitu Imam Syafi'i, di usia 9 tahun telah hafal Al-Quran. Lalu Ibnu Sina di usia muda telah menjadi bapak kedokteran dunia dan yang lainnya. Oleh karena itu, baginda Rasul SAW berkesan dalam penggalan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Sababa qabla harmika." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda yang Islami yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kita saling menyebarkan kebaikan, bukan malah kerugian. Lantas, bagaimana cara kita agar menjadi pemuda yang dapat menebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Yang pertama, hiasi masa mudamu. Masa muda sebaiknya dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur. Kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Marilah kita berbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Betul. Lalu peliharalah hubungan baik antara teman, saudara, keluarga, dan masyarakat. Di masyarakat, kita bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial dan membantu banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat surat. Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwasannya seluruh orang yang beriman itu adalah saudara. Maka perbaikilah hubungan antara sesama saudara. Yang kedua adalah ikuti perkembangan zaman dengan cara Islami. Mudah-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari, hura-hura sampai lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, identitas bangsa
memanglah harus dipertahankan. Namun, kita jangan sampai tertinggal oleh perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Rasul Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut ialah untuk membuka pandangan kita bahwa hidup itu fleksibel. Maksudnya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan jangan sampai tertinggal. Namun perlu kita ingat, kita harus bisa memfilter atau menyaring hal-hal yang baik untuk kita di antara yang kurang baik atau bahkan tidak baik. Jangan sampai tren yang kita ikuti malah menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Yang ketiga teman-teman adalah tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin jadi-jadi, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, terutama pada bermedia sosial. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari jangan hanya digunakan untuk mencari hiburan semata, namun gunakan media sosial itu untuk menebarkan kebaikan terhadap sesama yang bermanfaat bagi semua. Bisa dengan membuat story WA, Instastory IG, membuat konten Islami, atau bahkan yang paling mudah, kita dapat mengupload ulang konten yang berisi tentang kebaikan. Supaya apa teman-teman? Supaya masa muda kita bermanfaat bagi orang lain. Karena baginda Rasul SAW bersabda, "Wa khairun nasi anfa'uhum linnas." Dan sebaik-baiknya manusia, ia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menjadi pemuda Islami yang dapat menebarkan kebaikan, bukan malah menebar keburukan. Sehingga keberadaan yang dibutuhkan dan ketiadaan yang tidak diinginkan. Jangan sampai kebalikannya, keberadaan yang menyusahkan, ketiadaannya itu malah menyeramkan. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menjadi pemuda Islami yang menebarkan kebaikan, bukan malah menebar keburukan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum